قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rekaman dari buku-buku bahasa Indonesia tentang tauhid dan akidah? Saya tidak tahu ya kalau rekaman yang berbahasa Indonesia lengkap kajiannya, tapi saya nasihatkan diri saya dan antum semua untuk akidah, untuk ilmu, hadirlah ke majelis rutin. Rekaman video, rekaman audio tidak menggantikan majelis ilmu. Itu untuk melengkapi dan memudahkan kita di saat kita tidak bisa hadir. Di saat kita tidak bisa hadir. Jangan salah paham dengan rekaman, dengan buku, dengan audio ataupun video, TV. Itu adalah di luar majelis ilmu. Maksudnya kalau kita sedang tidak ada majelis, baca itu, dengarkan itu, ya, tonton itu. Buku baca, audio dengarkan, radio dengarkan, TV tonton, video tonton. Tapi kalau ada majelis ilmu, datang ke majelis ilmu. Karena apa? Apa yang diberikan seorang syekh, seorang guru, seorang ustadz, itu lebih dari apa yang diberikan oleh buku ataupun video dan sebagainya. Dan lagi pula majelis ilmu itu majelis yang disebut oleh Nabi Riyadul Jannah, taman-taman surga. Dan banyak keutamaan majelis ilmu. Maka untuk rekaman ini, ya, saya tidak tahu. Silakan cari, coba di kajian.net kalau untuk di internet ya, kajian.net. Di situ ada rekaman-rekaman sebagian kajian kitab. Ya. Tapi jangan sampai antum terhalangi menghadiri majelis. Wah, ambulan dengar rekaman. Saya sudah dengar rekaman Ustadz Fulan lengkap. Ya. Saya nggak tahu di Padang ini kajian rutinnya ramai apa enggak. Ya. Ramai. Kalau bisa seperti ini terus. Harusnya seperti itu. Kajian rutin rame, tabligh akbar rame, semuanya rame. Itu pertanda keikhlasan mendengarkan kalamullah dan mendengarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki orang tua yang memiliki buku tasawuf. Apakah saya boleh meminta buku itu dari orang tua kemudian diam-diam membuangnya? Akhi, berdakwah itu harus hikmah. Antum buang, beliau beli lagi gimana? Bahkan beliau beli 2. Nanti antum minta 1, dia punya 1 lagi. Ya, buang ada yang cik. Dan ada cik lain. Jadi tidak ada sebaik kita mendakwahi beliau agar beliau paham. Maka dakwah itu tidak bisa dengan merusak. Antum hancurkan kafe. Kafe itu diasuransikan. Dia bangun lebih megah setelah itu. Tidak ada sebaik antum dakwahi pemiliknya atau pengelolanya atau orang-orang yang masuk ke dalamnya. Kemudian dia robah kafenya menjadi rumah ilmu, rumah Al-Quran, ya kan? Atau dia jadikan toko yang halal. Ya. Jadi dakwahi dulu orang tua. Caranya berikan buku-buku Ahlussunnah. Antum jangan berkecil hati kalau buku antum dibuang. Ada seseorang mengenal sunnah setelah 3 tahun dia ingat. Dia pernah diberi oleh kawannya majalah As-Sunnah. Majalah ini dia buang. Dia buang saja di kamarnya atau di rumahnya.
Dia nggak ingat di mana tempatnya. 3 tahun kemudian dia nggak baca isinya. 3 tahun kemudian dia ingat, seingat dia selintas dia pernah baca judul majalah itu sesuai dengan masalah yang dia hadapi. Oh, Masya Allah, ini banyak sekali. Besok pagi kita pulang ini. Ya. Baik. Lalu dia cari, dia bongkar, dia geser tempat tidur, dia geser lemari, ternyata majalah As-Sunnah ini, ya, saya sebutkan saja majalahnya. Dia temukan di bawah lemari sudah berdebu. Berarti memang betul-betul terbuang. Tidak di rak buku. Dia baca. Dia baca sampai dia baca seluruhnya. Bukan hanya yang berkaitan dengan masalahnya. Di situ dia tertarik. Dia tertarik dengan kajian sunnah ini. Padahal dia hanya diberi 1 majalah. Berdakwah itu dengan hikmah. Kalau antum masih tinggal sama orang tua misalnya, ataupun sudah menikah, tinggal tidak sama orang tua. Setelah ngaji, kalau datang ke rumah orang tua itu bawa oleh-oleh. 1 buku kecil, jangan buku tebal-tebal. Pak, ini baca Fathul Bari. Fathul Bari. Mulai yang kecil-kecil dulu. Buku saku, ya. Kemudian ini martabak Mesir, Pak. Jangan pelit, setelah ngaji tambah pelit. Dulu sebelum ngaji santun sama orang tua, ya. Kemudian sering bawa oleh-oleh. Pas ngaji udah nggak pernah berkunjung. Kenapa? Bapaknya ahli bid'ah. Salah. Dan ini efektif. Fakta terbukti. Banyak kawan kita di Solo juga begitu. Dan yang bekas sekitarnya ada yang setelah mengaji dituduh sesat, dituduh begini begitu, ya. Kemudian ya oleh orang tuanya, oleh mertuanya. Lalu datang ke rumah nangis-nangis, saya kok setelah ngaji dituduh sesat, kemarin saya disanjung-sanjung. Ya, perhatikan bagaimana akhlak. Ya habis ngaji, begitu ngaji foto-foto rumah mertua dicopot semuanya. Ini rumah mertua bukan rumah dia. Nah, ini enggak sesuai sunnah ini. Orang sedang nonton TV, matikan. Ya. Nggak sopan. Ya. Ya. Kemudian nasihati, begini. Akhirnya beliau berubah. Ya. Dulu kalau mau ngaji dibilang sesat. Setelah beliau berubah, beli gorengan 5.000. Pulang, Assalamualaikum. Pulang ngaji, ada gorengan. Awalnya mungkin goreng itu bisa nutup mulut saja gitu. Lama-lama bisa melunakkan hati. Belikan kitab, belikan buku. Jangan pelit. Ya. Sudah ngaji kok pelit. Padahal pelit itu tidak sesuai sunnah. Gitu. Ya, jadi berikan beliau buku. Dakwahi dengan baik, dengan akhlak. Dan berubah keduanya. Mertua dan orang tuanya. Kalau enggak ngaji malah orang tuanya nanya. Fulan enggak ngaji engkau? Sekarang adiknya terbawa. Istrinya terbawa. Kawan-kawannya terbawa, ya, nggak ada lagi yang bilang beliau sesat. Malah sudah makin banyak yang tertarik. Tujuan kita kan itu, mendakwahkan ini agar menarik manusia menuju Allah, bukan untuk memvonis-vonis manusia. Gitu. Baik, diangkat sedikit. Oh, Masya Allah, tersangkut jenggot dia. Ya, baik. Kurang jelas tadi ya. Wahid, jelas ya? Tadi kurang jelas. Diulang lagi. Ya. Capek Ustaz bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menebus dosa orang tua yang telah meninggal dan biasa melakukan bid'ah dan syirik atau perdukunan? Wassalamualaikum. Adapun dosa selain syirik bisa dengan istighfar. Adapun syirik, wallahu alam. Apakah beliau ini termasuk yang telah tegak hujjah kepadanya atau tidak? Allah yang tahu. Beliau telah meninggal. Kalau memang yang beliau lakukan itu syirik dan kita tahu itu syirik, ya, urusannya pada Allah. Ya, biasanya kalau syirik tidak Allah ampuni. Ya. Kalau bid'ah yang bukan merupakan bid'ah kekufuran dan kesyirikan, maka dengan istighfar bisa diampuni. Allah Ta'ala. Ya.
Masya Allah. Ini panjang, seru cerita saya ini. Tolong jelaskan Ustadz kiat-kiat berdakwah di Saniang Baka, karena dulu yang anak kenal daerah itu sering terjadi tawuran antar kampung di sana. Sebenarnya terjadi 2 kali baru. Tapi kalau dalam bahasa Inggris 2 kali kan sudah plural, sudah jamak itu. Kalau jamak sudah banyak. Kalau bahasa Arab 3 baru jamak. Berarti menurut bahasa Arab, bahasa Islam belum sering, baru 2 kali. Ya, ini tawuran dengan desa sebelah soal batas tanah. Ya. Batas tanah yang tidak kunjung disepakati. Ya. Ini bukan urusan kita ya. Adapun kiat berdakwah, ya saya harus bercerita sebenarnya. Saya juga dikatakan belum berhasil sebenarnya, tapi baru dalam tahap pemula. Saya datang ke Saniang Baka tanggal 4 Januari 2006 setelah Isya. Saya pulang dari pesantren di Niah Pasia Agam, Ampe Angke Agam. Sebenarnya saya pulang dari Jakarta itu 29 Mei 2004, mendarat di Padang. Ya. Kemudian bulan Juninya tanggal 22 saya tiba di Niah Pasia Ampe Angke. Kemudian pulang dari sana 4 Januari 2006. Awalnya bahkan belum ngaji saya, belum tampil, belum ceramah, lihat saya saja orang sudah bilang, kareh orang memang. Nah, jadi masyarakat memang seperti itu. Tidak langsung diterima, tidak punya majelis saya bahkan. Bahkan sebagian orang tidak tahu siapa saya, anak siapa, orang mana. Sebagian tahu, sebagian tidak. Bahkan 2009 pertama kali saya diminta khutbah di Masjid Raya Saniang Baka, khutbah Jumat 2009, tahun keempat. Ada yang bertanya, orang mana itu? Anak siapa itu? Nah, tidak ada masalah. Ya, biasa saja. Saya mulai dari rumah. Ya. Dan itu pun mereka yang meminta. 3 orang berawal. 3 orang datang ke rumah generasi muda. Dari 3 orang ini yang betul-betul mengaji 1 orang. 33,33%. Nah, lumayan. Ya. Kemudian 2008 akhir setelah Ramadan baru ada kajian rutin di 1 surau tiap minggu. Nah, itu membawa suasana baru karena tidak ada musola masjid yang kajian rutin dan pakai kitab, ya, bahasa Arab pula kitabnya. Nah, dan dijelaskan ayat sekian, surat apa, halaman berapa. Jamaah itu saya tunjukkan. Jadi saya sebenarnya kalau di kajian rutin itu lebih banyak menyebutkan nomor ayat itu saya tunjukkan. Kalau bisa jamaah kajian rutin itu punya Al-Quran masing-masing, setiap kajian itu pegang. Nanti buka, walaupun makan waktu tidak ada masalah, karena mereka akan menambah ilmu dengan itu, tahu akhirnya ayatnya. Dan itu akhirnya kemudian memukau, maka mulailah diminta apa? 1 persatu, masjid ini kajian subuh, ya, ini kajian rutin mingguan, semuanya kajian rutin mingguan, sehingga saya tidak punya waktu untuk keluar Saniang Baka. Bahkan Solo saja saat itu tidak ada kajian rutin saya, tidak ada. Jadi betul-betul menggarap Saniang Baka dulu, sebarkan dulu ini. Solo kawan-kawan minta, belum bisa saya kasih. Kalau mau ke Saniang Baka saya bilang. Tiap malam ngaji sampai anak saya protes. Kapan liburnya? Ngaji taruh. Kalau saya nggak ngaji sekali, mereka bersorak gembira. Ya, kemudian yang paling penting itu adalah terus berbuat dan serahkan kepada Allah SWT. Antum jangan begini, terhalang dari dakwah gara-gara tidak didengarkan, tidak dipakai. Tidak didengarkan, tidak dipakai. Berdoa kepada Allah, terus berbuat. Berbuat bagaimana? Datang ke masjid, sholat terus. Orang kan lihat masjid sekarang ini, maaf, masjid, surau, rata-rata itu sepi, tidak ada imamnya, ya, yang tetap tidak ada, jarang.
Nah, kalau antum datang, jangankan ustadz, antum yang berjenggot aja kalau datang, duduk di saf depan. Pas sholat Jumat, khatib tidak datang, jamaah atau pengurus pasti lirik antum. Ustadz. Iya. Berbuat. Nah, itu awalnya. Kalau kemudian ketika pertama kali ceramah, khutbah, mereka merasakan bedanya, mereka akan terus meminta. Sampai hari ini saya tidak pernah minta jadwal. Alhamdulillah, semoga Allah terus menjaganya. Sekecil ataupun sebesar apapun. Masjid Agung Solo saya tidak pernah minta jadwal. Sini saya juga nggak pernah minta jadwal. Ngemis-ngemis jadwal nggak pernah. Yang menolak pernah. Nah, menolak banyak. Kajian ke rumah orang kaya saya tolak. Ya. Saya bilang kajian di masjid saja. Saya tidak bisa memberi kajian khusus pada satu keluarga karena akan menghalangi keluarga yang lain. Ya. Jadi jangan berpikir ini karena kehebatan kita. Nah. Terus berbuat. Kemudian bantu masyarakat. Nah. Tanamkan niat ini. Saya ceritakan ini walaupun live ini. Tidak ada apa-apa. Insya Allah ada faedahnya. Tanamkan niat membantu masyarakat. Antum jangan sangka di dakwah itu akan kaya raya. Enggak. Tapi tidak ada halangan dalam berdakwah kita berniat membantu masyarakat. Alhamdulillah sejak awal ya, sampai sekarang tidak ada orang anggap saya miskin. Walaupun saya nggak punya uang. Kalau saya bilang saya nggak punya uang, mereka nggak percaya. Padahal memang saya nggak punya uang. Tapi Allah mengkayakan kita. Dengan niat apa? Prihatin dengan masyarakat. Ada masalah-masalah ekonomi di masyarakat kita. Rentenir. Bagaimana memikirkan rentenir ini? Bagaimana menyelamatkan umat dari rentenir ini? Bagaimana membantu umat yang kesusahan? Ada janda-janda tua yang tidak punya rezeki dan sebagainya. Pikirkan itu. Jangan memikir kalau berdakwah itu jangan mikirkan, wah jadwal nih alun panuh ada. Terus sekali-kali berapa sekali. Ya. Ini musibah besar dalam dakwah. Kalau seorang dai sudah nyibuk, hitung jadwal dia. Jadwal khutbah Jumat dah penuh, Ramadan dah penuh. Lalu dia kali-kali. 200 kali 30, wah 6 juta lumayan juga ini. Ya. Ini yang sedikit tahun depan tolak jadwalnya, yang banyak dikasih. Wah, musibah besar. Ya. Musibah besar. Jadi berikan jiwa raga antum untuk berdakwah di suatu tempat. Kalau kampung antum mana, udah berdakwah di situ. Jangan pedulikan ucapan manusia. Jangan pedulikan mereka tidak diterima. Sampaikan, pasti akan nyangkut. Ya. Dan yang ikut kebanyakan anak muda. Makanya dakwah sunnah, dakwah generasi muda. Gak perlu bahasa gaul untuk mendakwahi mereka. Lihat aja yang datang sini ini banyak yang muda, ya kan? Daripada yang tua. Yang tua pun bahkan merasa muda. Ya, lebih muda dari ayahnya gitu. Ya, ya, semangat gitu loh. Dan kemudian ada anak-anak setingkat aliyah yang kemudian minta datang kajian ke rumah. Setelah mereka sering mendengar kajian dan ceramah, mereka tertarik. Padahal saya tidak ngajar di sekolah mereka. Kemudian mereka minta kajian di rumah. Mulai 2010. Ya, 2010. 2011 Masjid Raya minta ngisi 6 kali seminggu. Tidak mungkin saya bilang. Cuma saya isi sekali seminggu sampai sekarang. Ya. Anak muda inilah akhirnya saya meraih kader. Hanya 6 orang, 4 orang ke rumah itu setiap minggu hari Kamis. Itu pun tidak rutin satu kitab sampai selesai harus kamu hafal enggak. Karena saya paham mereka ini baru mendengar. Kalau sudah dibebani dengan harus pandai baca kitab, harus begini enggak. Kita formatnya bincang-bincang, tapi ada bukunya, kitab tauhid ya. Lalu kita bincang, ya, sampaikan dalil, mereka catat, kemudian mereka tanya jawab. Dari situlah saya punya kader sampai sekarang yang saya kirim ke sekolah-sekolah sunnah. Ada yang hafal Quran, ada yang kuliah, ada 11 orang sampai sekarang. 2 sudah tamat, yang 1 akan tamat, ya, dan yang lainnya masih dalam pembiayaan. Saya kirim biaya sekali 2 bulan. Jadi kader bukan kirim sudah lepas kamu cari biaya sendiri, enggak. Bahkan tiket pesawatnya saya berikan. Ini baru-baru yang pulang ke Malang, pulang ke mana, ke Bogor atau pergi ke Medan, kasih ongkos.
ya, untuk kader dari generasi muda dan dapat yang benih-benih yang baik gitu, yang memang ranking dan berakhlak baik. Diserahkan pada Allah. Selalu punya harapan. Jangan putus asa. Jangan merasa begini. Tidak didangang ke jiwa dosa. Itu sudah bentuk putus asa. Sehingga akhirnya Allah berikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Di antaranya, ada saja hamba Allah yang nitip zakat ke saya. Ini saya sebut dalam bilangan di atas 100 juta satu orang. Sehingga saya bisa membantu yang lemah tadi. Maka Allah kayakan saya di mata manusia. Di kecilnya mbo namanya piti. Padahal mbo kecil, ini zakat orang bu, ini zakat orang pak. Sehingga sebagian masyarakat sekarang kalau masalah keuangan dia langsung ingat saya. Ya. Dan ini berpengaruh pada dakwah. Ya. Bantu mereka. Jangan malah menjadi beban mereka. Seorang da'i jangan menjadi beban masyarakat. Harus meringankan beban masyarakat. Kalau enggak semua ya sedikit. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kita bisa bantu 10, ya alhamdulillah. Sampai hari ini masih berlangsung. Masih ada saja, bahkan bertambah titipan itu. Sehingga bisa membantu kawan-kawan yang sudah ngaji. Ada sebagian kawan kita yang meninggalkan riba, hidup susah, kita bantu. Alhamdulillah. Ini prinsip untuk menjaga wibawa seorang da'i. Baik. Itu cerita sana Makkah sedikit ya. Ya sampai ambo menjual lok bili, kerupuk ada maksiatnya komentari dia orang. Aja deh Ustaz tu lain. Lah banyak pitinya menggalih jual itu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita cuma setengah jam ini, Masya Allah. Pertanyaannya, Ana mau bertanya apakah tradisi bedah ayam untuk melihat penyakit itu termasuk dalam syirik Ustaz? Karena itu banyak dilakukan oleh masyarakat. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Ya, ini termasuk kesyirikan karena sembelihan untuk selain Allah. Ya. Karena tidak ada dalam syariat kita sembelihan untuk pengobatan. Tidak ada. Mau ayam, mau telur ayam, ya, mau kambing, ya. Sembelihan untuk mentransfer penyakit, kan ada tuh dulu ditransfer penyakit ke kambing, lalu kambing disembelih, kan begitu. Sama semuanya. Ini sembelihan untuk selain Allah. Ya. Sekurang-kurangnya bid'ah, ya. Karena tidak ada tuntunannya. Karena ini bukan hal yang disyariatkan. Ya. Dan ini semua tipu daya. Andaikan penyakit bisa dipindahkan seperti itu, maka sudah sembuh. Tidak ada itu. Itu tipu daya setan saja. Persembahan untuk setan. Yang senang itu setan. Karena ini sembelihan tidak ada dalam syariat kita. Tidak ada sembelihan untuk pengobatan. Sembelihan hanya ada yang ada dalam syariat kita, sembelihan untuk dimakan. Ya. Untuk dimakan. Kemudian untuk apa? Kurban. Atau denda haji, umroh atau haji, ya. Kemudian akikah atau nazar. Nazar pun kalau itu syirik enggak boleh. Nazar sembelih kambing untuk kuburan Syekh fulan, tak boleh. Nazar yang maksiat tidak boleh dilakukan. Robah ke nazar yang tidak maksiat. Nah gitu. Tak boleh. Wallahu ta'ala alam.